Prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, berbicara inspiratif, di Alinea semua positif. Hai, welcome to Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Tita Nifa. Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk didiskusikan dan kemudian diwujudkan dengan aksi nyata. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas tentang konservasi dan ekologi. Oleh karena itu, kita akan bersama dengan UKM KSE, yaitu Kelompok Studi dan Ekologi KSE UIN Raden Intan Lampung. Ini dia Fahmi Azrial dan Destiara Nabila. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Halo kalian, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Luar biasa sharing ini. Ada jargonnya nggak sih kalau di KSE? Ada. Apa Coba, tuh? Boleh. ketengah. Coba. Salam lestari, salam ekologi. Oh gitu. Oke, ulangin ya. Ya. Gimana tuh? Kalian dulu deh, ntar aku ngikutin. Kakak cowok jadi kakak Oke. pimpin. Salam lestari. Salam ekologi. Oke. Oke, udah kayak anak KSE banget. Iya. Apalagi warnanya biru-biru. Abu-abu. Abu. Oh, abu-abu. Maaf. Mirip tapi. Oke. Boleh kenalan dulu nggak sih kalian ini namanya siapa, terus kesibukannya apa? Biar teman-teman ada kita. Oke. Dulu. Duluan ya kak. Oke, teman-teman, perkenalkan aku Fahmi Azrial di KSE sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan saat ini di semester ongoing 8 di Prodi Biologi. Oke. Halo Sobat Raden Intan, izin perkenalkan diri, nama saya Destiara Nabila dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Sekarang di bidang sebagai Ketua Bidang Kaderisasi di UKM KSE. Oke. Gitu. Kesibukan kalian lagi apa nih kalau boleh tahu, Fahmi? Kalau kesibukan sih ya biasa semester akhir ya Mbak. Semester akhir nyusun kemudian penelitian dan lain-lain juga. Saat ini mempersiapkan, kebetulan di beberapa hari ke depan kita mau ikut perlombaan Apa tuh kalau boleh nasional tahu? English National Competition Wow. di Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu dari jurusan, terus sepaket atau sendiri? Kebetulan tim ada 2 orang, kita berangkat dari UIN. Ya semangat ya. Kalau Desti nih kesibukannya. Kalau aku kan dari angkatan 22, masih semester 5, ongoing judul skripsi. Wih, Ya, masih udah persiapan kuliah. ya. Jauh-jauh. Sama hari. berorganisasi biasanya. Oke. Kalau boleh tahu KSI itu apa sih sebenarnya? Boleh dijelasin? Oke, jadi kalau UKM KSE itu organisasi unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Raden Intan Lampung, yang mana kita fokusnya ke aksi lingkungan dan juga mungkin pengetahuan berwawasan lingkungan gitu. Selain untuk mendukung UI Green Metric di UIN Raden Intan Lampung, juga kita juga berpartisipasi untuk mengajak mahasiswa khususnya berdampak pada lingkungan lah gitu pada intinya. Kalau programnya di dalam KSE itu kan tadi ada relate-nya sama UI Green Metric ya. Itu apa aja sih? Boleh Desti mungkin? Bidang ya? Iya. Oke. Kalau di UKM KSI sendiri terdiri dari berbagai banyak bidang ya Kak. Yang pertama itu ada bidang kaderisasi, pastinya kalau organisasi nggak akan lepas dari namanya bidang kaderisasi ya. Terus yang kedua ada bidang pendidikan, bidang air, bidang limbah, bidang IT dan humas. Yang jadi apa ya, kalau yang terdiri dari UKM KSI itu ada bidang limbah sama bidang air. Nah, itu banyak berkolaborasi dengan lingkungan-lingkungan itu pasti berkaitan. Berarti itu dibaginya berdasarkan kayak lingkungan gitu ya, beda sama UKM lain yang kayak mungkin ada kesekretariatan atau yang lainnya itu beda ya. Oke. Terus apa sih program kerja kalian gitu selama setahun biasanya? Mungkin kalau dari bidang saya sendiri ya Mbak, bidang saya sendiri kan bidang pendidikan. Itu kita ada kegiatan tahunan itu namanya Ecological Essay Competition, dan tahun ini tuh udah tahun kedua kita ngadain, yang mana temanya itu juga tentang lingkungan gitu lah, tentang lingkungan, dampaknya terhadap lingkungan, dan juga ada kegiatan seminar-seminar yang tujuannya juga tentang lingkungan. Jadi kayak ada workshop ekoenzim, kemudian ada seminar IT yang mana ini kaitannya dengan penggunaan IT pada untuk mendistribusikan lingkungan ke khalayak luas gitu. Oke. Kalau yang
divisi lain itu programnya apa aja? Program unggulan UKM Iya. KSE itu kalau dari kaderisasi sendiri pasti adanya namanya open recruitment. Nah itu kalau di KSE sebutannya adalah Maranta CE, masa orientasi UKM KSE gitu. Nah tapi kalau program kerja unggulannya alhamdulillah ada di bidang air, yaitu Mangrove for Life. Oke. Mangrove for Life di Limba kemarin itu di festival Go Or Dream. Nah itu ada perlombaan bagaimana cara kita mengoperasikan bahan-bahan limbah menjadi yang bahan-bahan yang lebih bermanfaat. Nah itu lomba di Bandar Lampung. Alhamdulillahnya umum, mahasiswa dan SMA juga bisa ikut serta, Kak. Oke, berarti prestasinya ini banyak banget ya di UKM KSE karena Alhamdulillah. pinter-pinter terus berdampak bagi lingkungan bahkan untuk kampus juga kan. Jadi apa aja nih kira-kira selama di tahun 2024 mungkin sampai mungkin yang terbaru ya 2025 ini ongoing, apa tuh prestasi di KSE? NSLM. Mungkin untuk prestasi per membernya, per anggotanya itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin ada juga beberapa yang ke data dan ada beberapa nggak ke data. Untuk yang ke data sendiri kita sempat ngirim perwakilan untuk kegiatan National Student Leaders on Sustainability Meeting. Itu biasanya kegiatannya tahunan yang diadain UI Green Metric. Oke. Dan tahun ini tuh tahun keempat UKM KSE mengirim 2 perwakilan delegasi mewakili UIN di Universitas Negeri Semarang. Oke. Gitu. Untuk yang lainnya lagi seperti esai atau itu apakah itu rutin atau bagaimana? Jadi kita juga memfasilitasi masing-masing anggota untuk berekspresi ataupun melakukan ya yang dia sukai lah. Jadi kita juga beberapa prestasi mahasiswa ataupun anggota dari UKM KSE sendiri itu sangat banyak. Dari karya tulis ilmiah juga ada, kemudian dari esai competition juga ada, desain poster juga ada, yang mana ini juga menunjang di divisi IT. Kemudian juga ada apa lagi kalau prestasi individu selain ya pokoknya terkait tentang lingkungan itu sangat beragam sekali, Mbak. Oke, tadi kan ada dimension ya sama Desti, Mangrove for Life dan transplantasi terumbu karang eco-printing. Itu tuh awalnya udah diikutin dari tahun sebelumnya atau baru tahun ini atau bagaimana? Kalau untuk Mangrove for Life sendiri itu baru tahun ini, Kak. Dan insya Allah tahun kedepannya akan menjadi program kerja lanjutan untuk UKM KSE. Kalau eco-print, karena eco-print kayak eco-enzim, terus juga itu kan hanya seminar dan webinar. Nah itu biasanya kalau tiap tahunnya ganti-ganti, jadi tahun ini bisa ada eco-print, tahun depan ada eco-enzim, seperti itu. Jadi satunya transplantasi terumbu karang. Iya. Nah, kalau transplantasi terumbu karang itu sendiri sebenarnya dari UKM KSE itu hanya perwakilan, Kak. Nah, tapi emang belum ada untuk program kerjanya sendiri dari KSE yang mendirikan. Tapi ada perwakilan dari UKM KSE yang mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Jadi kita ini kan udah ngebahas banyak banget ya, udah berat banget. Kita kayaknya bakal break dulu buat teman-teman ngelihat tayangan kegiatan UKM KSE. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya, prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, pembicara inspiratif, di Alinea semua positif. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Saksikan di setiap episode, inspirasi membuatmu terbuka. Wah seru banget ya teman-teman, kegiatan mereka tuh sangat beragam dan benar-benar peduli lingkungan. Jadi kita lanjut tanya-tanya ke UKM KSE. Nah dari tayangan itu kan seru banget nih ya. Ada nggak sih alasan yang kenapa sih harus ikut UKM KSE di UIN? Oke. Aku. Desti. Kenapa harus ikut UKM KSE? Kalau dari aku sendiri kan dari jurusan pendidikan biologi ya, Kak. Pendidikan biologi berarti nggak akan lepas namanya tentang hal-hal alam ya. Tapi kalau kita
hanya berkuliah dengan teori saja kita nggak tahu isi dalamnya seperti apa. Nah, dalam masuk ke dalam UKM KSE kan kita terjun langsung tuh dalam kegiatan-kegiatan di luar maupun di dalam sebenarnya. Nah, kegiatan-kegiatan di luar inilah yang gimana ya, Kak, nambah banget, nambah wawasan kita. Oh, seperti ini. Kalau dijalani seperti ini gitu. Nah, dimana kan kalau UKM KSE ini juga dia menjaga lingkungan kita, ya kan, lingkungan kita di sekitar kita, berarti akan menambahkan banyak banget hal positif, dimana menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab besar sebagai manusia, bukan hanya orang lain, tapi sebenarnya kita bisa menumbuhkan rasa itu dari diri kita sendiri segitu. Iya. Kalau dari Fahmi ada nggak? Kalau dari aku sendiri mungkin zaman sekarang, apalagi era digital ini ya Mbak, banyak sekali tentang dan mungkin kemauan orang-orang untuk ikut volunteering dan lain-lain. Nah, teman-teman yang memiliki jiwa-jiwa volunteering dan lain-lain bergabung bersama UKM KSE, karena kita nggak hanya belajar tentang pengetahuan dan wawasan aja, tapi kita juga melakukan aksi gitu, melakukan aksi nyata terhadap perubahan-perubahan iklim dan lain-lain, juga ekonomi sirkular, mungkin mangrove for life, mungkin kedepannya mungkin ada transplantasi terumbu karang yang akan diadakan UKM KSE, mungkin doakan saja. Dan itu akan menjadi pengalaman yang apa ya, mungkin nanti dibutuhin di suatu saat nanti gitu. Atau bahkan kalaupun cuma buat have fun, at least impact-nya tuh buat negeri kita kan, buat dunia gitu, buat sama-sama lah jatuhnya. Terus dari kalian sendiri nih, pribadi ataupun mungkin pandangan umum ya, keuntungan dari ikut UKM. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri. Kalau dari aku sendiri sih, selain kita dapat pengalaman berorganisasi, juga kita pastinya relasi ya Mbak, relasi dari alumni dan lain-lain, juga ilmunya luar biasa, kemudian juga silaturahminya luar biasa, juga kita dapat nggak hanya ilmu, tapi juga aksi nyata tadi itu tadi. Dan juga kebetulan saya juga mewakili tahun 2023, kalau bukan karena UKM KSE mungkin saya nggak bisa. Tahun 2023 mewakili UIN ke NSLSM tahun 2023 di Universitas Pajajaran. Keren banget sih. Mungkin kalau bukan karena UKM KSE nggak bisa mungkin. Wah. Kalau buat Desti? Kalau ikut organisasi sendiri, dari pengalaman-pengalaman yang UKM KSE yang terjun aksi dan apa ya Kak, banyak banget kayak buat cerita-cerita nantinya seru banget gitu kan, terjun langsung. Kalau organisasi sendiri kan nantinya kita bisa juga di organisasi kan bisa belajar namanya public speaking juga, bagaimana kita memanajemen waktu. Nah, itu bakal dipakai banget sih untuk ke dunia kerja nantinya. Itu menurut aku sangat bermanfaat untuk join ataupun gabung ke sebuah organisasi. Oke. Setelah kalian tahu nih, harapan untuk kalian nih untuk UKM KSE dan untuk UINRIL apa? Dari sendiri dulu. Untuk UKM KSE sendiri, semoga kedepannya bisa menimbulkan gebrakan baru, program-program kerja baru yang luar biasa, di mana KSE sendiri kan merupakan salah satu pendorong namanya OI Geometrik. Nah, semoga nanti UKM KSE mendapatkan gebrakan baru yang akan menumbuhkan kembali UIN Raden Intan Lampung, yang dimana merupakan kampus hijau. Oke. Kalau Fahmi? Kalau dari aku sendiri, pastinya harapannya supaya anggota-anggota UKM KSE lebih, mungkin sekarang sudah kreatif, tapi mungkin kedepannya bisa lebih kreatif lagi, karena perkembangan zaman itu sangat pesat, dan juga kita harus mengikuti perkembangan zaman juga, karena memang kalau kita juga tutup kuping terhadap dunia, mungkin kita akan ketinggalan stuck aja gitu kan, sama orang lain gitu. Dan juga mungkin dari UKM KSE juga bisa menopang UIN Raden Intan Lampung menjadi kampus berkelanjutan juga. Oke, keren ya. Sangat-sangat ada korelasinya gitu dengan UIN gitu kan. Terus gimana nih buat adik-adik yang kira-kira mau daftar kan di UKM KSE? Caranya apa? Terus syaratnya apa? Boleh dijelasin gak nih kakak-kakaknya? Oke, karena saya sendiri sebagai ketua bidang kaderisasi, join UKM KSE itu mudah sekali. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau di PBK jangan lupa mampir stand UKM KSE. Oke. Nanti kita akan melewati yang namanya masa orientasi, di mana nanti akan dibimbing bagaimana UKM KSE sendiri, dilatih kepemimpinan terlebih dahulu. Nanti bakal ada acara di Marantase, penyematan, dan tinggal daftar aja. Dan bisa jadi member UKM KSE. Oke teman-teman, begitu ceritanya dari UKM KSE. Jadi jangan lupa untuk daftar dan bisa jadi impact ke depannya buat UIN maupun buat UKM KSE sendiri. Oke, kita bakal lanjut ke sesi games. Jadi jawab cepat dan jujur. Ada 3 poin, dan kalian aku minta untuk masing-masing 1 poin ini 3 kata. Oke.
Jadi yang pertama 3 kata untuk UKM KSE. Fahmi dulu deh. Oke. UKM KSE ya, Kreatif Jaya Lestari. Oke, keren. Sangat-sangat ini ya jargonnya. KSE. Oke. Kalau Desti, Berkembang, teladan, berkualitas. Oh, Oke, deh. bagus sekali. untuk selanjutnya buat UIN. 3 kata buat UIN. Untuk UIN apa ya? Kok lama ya? Bingung karena banyak gitu, banyak yang dipikirin jadi bingung milih katanya. Oke, jadi kayaknya dari Desti dulu ya. Hijau, bertumbuh, mendunia. Oh ini. Tagline-nya UIN ya. Iya, nggak apa-apa dong. Oke, untuk Fahmi 3 kata untuk UIN. Inovasi Islami berkelanjutan. Oke. UIN. Terakhir nih ya, pesan singkat dari kalian untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman di UKM KSE. Mungkin kalau dari aku pesan untuk teman-teman mahasiswa khususnya di Winreal dan UKM KSE, mari kita sama-sama menjaga kampus kita, kampus berkelanjutan yang mana yang kita sudah dinobatkan sebagai PTKIN berkelanjutan top 1 di Indonesia. Mari kita jaga marwahnya dan juga mari kita gaungkan dengan aksi-aksi lingkungan di sekitar UIN Raden Lampung. Untuk Desti. Oke, untuk teman-teman sobat Raden Intan ataupun sobat lingkungan, tidak perlu dari hal yang terbesar untuk membuat lingkungan kita menarik ataupun berkelanjutan. Cukup dari hal terkecil sampai terbesar, dan jangan lupa join UKM KSE. Oke, seru banget ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih Desti, Fahmi udah hadir terima kasih ke juga. Alinea. Oke, terima kasih juga teman-teman Alinea yang udah menyaksikan episode kali ini. Teman-teman, keilmuan dan aksi nyata menjaga lingkungan menjadi tugas kita bersama. Mari kita wujudkan untuk mencapai UIN Raden Intan yang lebih bertumbuh mendunia. UIN Raden Intan Lampung bertumbuh mendunia. Dah. Saksikan di setiap episode, inspirasi membuatmu terpukau. Pengalaman dan cerita suka di Alinea semuanya ada.